Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk menunggu yang Habibanul Mahbub Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas yang masih dalam perjalanan, pada kesempatan kali ini yang kita isi dengan sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaat dunia, manfaat akhirat. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hanya tinggal menunggu beberapa hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di bulan suci Ramadan di siang harinya kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, dan di malam harinya kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita semua, sehingga di bulan suci Ramadan yang akan datang kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah dengan semaksimal mungkin, semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih tentang puasa, yang mana dijelaskan asyamu huwa al-imsaku minal muftirati minal fajri ila ghurubi syamsi. Berpuasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oleh karena itu dalam kesempatan yang sangat baik ini, karena ini ibadah tahunan, tentu di antara kita, bahkan saya sendiri ya, barangkali ya banyak yang lupa ya tentang apa saja yang membatalkan ibadah puasa. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i, kaul yang mu'tamad, yang membatalkan puasa itu adalah menyengaja memasukkan sesuatu ke 5 rongga yang terbuka. Yang pertama, rongga mulut. Ini bisa membatalkan puasa apabila masuknya itu sampai ke telan. Jadi kalau hanya masuk ke dalam mulut, umpama kita punya permen kopiko, ya, iseng-iseng kita masukin ke dalam mulut, puasa kita batal nggak? Nggak batal kecuali kopikonya ketelan. Ya, cuman iseng banget ya, permen kopiko dimasukin mulut lagi puasa. Ya, jadi ya puasa itu ya batal apabila masuk sesuatu ke dalam mulut sampai ketelan. Kalau nggak ketelan nggak batal puasanya. Kalau nggak ada hajat ya hukumnya makruh, kecuali ada hajat. Ya, misalnya ibu-ibu ya lagi masak goreng asem, ini udah rasa garam apa belum? Kan dicicipin dikit tuh pakai lidahnya, masukin ke dalam mulut, asal nggak ditelan ya maka tidak batal dan tidak makruh karena ada hajat. Ya, tapi kita orang laki nggak ikut masak, ikut nyobain, ya itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ya, jadi nggak usah ikut-ikutan cobain ya. Teraja habis maghrib langsung kita makan. Ya. Jadi sesuatu ya bisa membatalkan puasa apabila masuk ke dalam mulut sampai ke telan. Ya, pertanyaannya ya, kalau nelan ludah batal apa kagak? Hah? Batal kagak? Hah? Batal nggak nelan ludah? Nelan ludah itu nggak batal ya dengan 3 catatan. Yang pertama, ludahnya sendiri. Iya, ya. Kalau udah orang lain itu telan batal. Ya, ya ini kalau yang belum kawin belum ngerti dah. Ya, ya. Jadi kalau ludahnya orang lain kita telan batal walaupun itu adalah ludah. Lalu yang kedua, ya. Yang kedua, ludahnya itu masih di TKP, masih di tempat. Ya. Jadi walaupun ludahnya sendiri, ya umpama iseng-iseng ya lagi puasa, ya pagi-pagi ya udah ngumpulin ludah di gelas,
Ya, sampai penuh masukin ke kulkas. Ya, begitu ada zuhur ya langsung diminum, batal apa kagak? Walaupun ludahnya sendiri. Ya, kenapa? Kenapa? Karena sudah tidak di TKP. Lalu yang ketiga, ya, ludahnya itu belum bercampur dengan sesuatu. Ya, ludahnya itu belum bercampur dengan sesuatu. Kalau sudah bercampur dengan sesuatu, ya, bahkan sesuatu yang nggak kelihatan, ya, tapi masih ada sesuatu di situ, maka bisa batal. Ya, maka bisa batal. Ya, ya misalnya mulut kita gusinya berdarah. Ya, gusinya berdarah. Ya, darah itu najis. Ya, berarti ya di dalam mulut kita ini hukumnya adalah najis termasuk ludah-ludahnya. Ya, kalau ada gusi yang berdarah, ya, itu nggak batal puasanya dengan dua catatan. Yang pertama, darahnya nggak ditelan. Yang kedua, dia tidak menelan ludahnya kecuali setelah mensucikan, ya, bagian dalam mulutnya dengan air yang suci dan mensucikan. Ya, jadi kalau ada gusi berdarah, jangan langsung menelan ludah, batal. Ya. Dan mulut itu bisa suci hanya dengan disucikan dengan air yang suci dan mensucikan. Dengan meludah nggak bisa. Ya, walaupun kita meludah hampir 1000 kali, tetap hukumnya adalah najis. Yang kalau kita telan berarti di dalam ludahnya itu terdapat najis dan bisa membatalkan puasa. Ya, bisa membatalkan puasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, rongga hidung. Ya. Rongga hidung apabila memasukkan sesuatu ke dalam rongga hidung dengan sengaja bisa membatalkan puasa apabila masuknya sampai ke pusat hidung. Ya, sampai ke pusat hidung. Ya, kalau pengen tahu pusat hidung, ya kita ambil air, kita sedot. Ya, kalau sampai pedas ya, nah itu berarti sampai pusat hidung. Ya, kira-kira kalau ngupil sampai pedas gak? Berarti ngupil batal apa kagak? Nggak batal. Alhamdulillah. Ya, yang hobi ngupil alhamdulillah nih. Ya. Lalu yang ketiga, rongga yang ketiga, ya, rongga yang ketiga, rongga telinga. Ya, itu juga kalau kita masukkan dengan sengaja bisa membatalkan. Ya, apabila masuknya itu melebihi, ya, jari kelingking kita masing-masing. Ya, melebihi jari kelingking kita masing-masing. Ya, ini nggak termasuk kukunya. Ya, oleh karena itu, ya besok bulan puasa kuku kudu digunting nih. Ya, kalau panjang ya, jari kelingkingnya misalnya ada 4 cm, ya, terus kukunya 2 cm, ya, masukin batal. Ya, jadi batasannya membatalkan puasa apabila dimasukkan sesuatu ke dalam telinga itu, ya, sampai melebihi jari kelingking kita masing-masing. Ya, jadi kalau jari kelingking kita nggak ada kukunya, artinya kita sudah potong. Ya, kalau telinga kita gatal, kita korek pakai jari kelingking kita, ya, kita tekan setekan-tekan yang nggak batal. Ya, tapi kalau katembat, pakai katembat batal kagak? Batal. Ya, makanya kalau lagi puasa, ya telinganya gatal, jangan pakai katembat. Ya, dalam mazhab Syafi'i bisa batalkan puasa. Ya, karena sudah pasti dia melebihi jari kelingking sebab katembat lebih kecil daripada kelingking kita. Yang ketiga tuh. Lalu yang keempat dan yang kelima, yaitu rongga depan dan rongga belakang. Ya, itu juga kalau kita masukkan sesuatu bisa membatalkan puasa. Ya, rongga depan misalnya, ya kita sakit lalu kata dokter harus dimasukkan cairan nih. Ya, maka puasa kita bisa batal. Ya, atau rongga belakang misalnya. Oleh karena itu kalau kita cebok, ya kalau kita istinja, ya kalau kita cebok, ya itu dengan perut jari, ya menggosoknya dengan perut jari. Kalau dengan perut jari kita gosokkan, kita tekan setekan-tekannya, puasanya nggak batal. Ya, tapi kalau ujung jarinya kita belokkan masuk ke dalam walaupun sedikit, hukumnya batal. Ya, hukumnya batal. Ya, itu yang pertama, ya, masuknya sesuatu ke 5 rongga yang terbuka. Ya. Lalu pertanyaannya, kalau seumpama kita disuntik batal nggak? Disuntik batal nggak? Harus yakin. Disuntik nggak batal. Kalau diimpus, diimpus batal nggak?
tergantung. Hah? Dilihat impulsnya. Kalau impulsnya impuls obat, ya, misalnya impulsnya albumin, ya albumin buat naikin apa namanya protein, ya itu kalau impulsnya albumin, ya atau antibiotik misalnya orang sedang sakit dia sedang puasa nggak batal, ya tapi kalau impulsnya impuls makanan batal. Ya, ada orang misalnya susah makan, kan diimpus loh, impuls makanan, ya itu batal itu. Ya kalau nggak batal enak banget. Ya telepon aja dokter, ya saya mesen ya 15 kantong impuls. Hah? Suntik covid apa tuh? Suntik, disuntik. Oh, suntik nggak batal, yang penting obat. Ya kalau impuls buat makanan batal. Kalau suntik enggak. Ya kalau suntik enggak, ya. Yang obat ya bahkan impuls yang obat nggak batal. Yang batal itu kalau impulsnya impuls makanan, ya, yang batal. Lalu yang kedua, yang membatalkan puasa yang kedua itu muntah dengan sengaja. Ya muntah dengan sengaja. Jadi puasa iseng-iseng tenggorokan dikorek-korek. Ya lalu muntah dengan sengaja maka puasanya batal. Ya, tapi kalau nggak sengaja, ada perempuan misalnya sedang ngidam, dia lagi puasa, lalu owek-owek dia muntah, ya itu dalam keadaan nggak sengaja, maka puasanya tidak batal dengan dua catatan. Yang pertama, muntahnya kagak ditelan. Ya habis makan durian muntah gitu ya, saya dibuang nih, telan lagi, batal. Lalu yang kedua, sama dengan tadi, dia tidak nelan ludahnya kecuali setelah dia berkumur dengan air yang suci dan mensucikan. Ya artinya air yang bisa digunakan buat wudhu. Ya kalau kumurnya pakai kopi nggak bisa. Ya karena kopi nggak bisa pakai buat wudhu. Tetap hukumnya najis yang ludahnya kalau ditelan bisa batalin puasa. Ya itu yang keberapa tuh? Yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga hilang akal. Ya ini ada 3 derajat nih. Ya, yang derajat yang paling tinggi itu derajat gila. Ya, jadi kalau lagi puasa, ya walaupun sebentar gilanya, ya azan zuhur dia gila. Ya, 12:30 sadar lagi, puasanya batal. Ya, karena hilang akal derajat yang gila ini langsung batalkan puasa. Ya, tapi kalau pingsan, ya kalau pingsan itu bisa membatalkan puasa apabila pingsannya sepanjang hari. Ya, habis nyaur kebanyakan dia pingsan. Ya sadar-sadar maghrib batal puasanya. Ya tapi kalau di tengah-tengah dia pingsan, dia sadar walaupun sebentar sadarnya, puasanya nggak batal. Ya sama tadi ya, habis nyaur ya kebanyakan, ya lalu dia pingsan, ya azan zuhur dia bangun, ya jam 1 dia pingsan lagi, ya bangun isya, puasanya tetap sah. Ya, lalu derajat yang ketiga hilang akal, ya sebab tidur itu tidak batalkan puasa. Ya, jadi kalau mama kebiasaan tidur kalau lagi puasa, ya dibilang tidur itu ibadah orang yang puasa, ya habis nyaur dia tidur, bangun-bangun mau terawih, ya itu puasanya nggak batal. Ya puasanya nggak batal, dapat pahala tidur. Ya. Ayan sama dengan pingsan. Ya, ayan sama dengan pingsan. Ma'adah itu ayat dan pingsan. Ya, ada orang sakit ya, lalu dia pingsan, ya bisa juga itu pingsan, ya itu kalau pingsannya sebentar aja, artinya ada waktu kita sadar selama puasa, maka puasanya nggak batal. Kalau sepanjang hari, ya pingsan batal. Ya, kalau tidur kagak dah. Ya, pokoknya besok nggak usah gila, nggak usah pingsan, tidur aja dah, biar aman. Lagi sampai mau gila. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, ya, yang membatalkan puasa, ya, yang keempat yaitu ya bagi perempuan, ya, keluar darah haid. Ya, keluar darah haid itu bisa membatalkan puasa. Saya sudah pernah jelaskan. Karena kalau saya ngomong haid ini bisa 1 jam. Ya bisa 1 jam, ya melahirkan, batalkan puasa, ya nifas juga batalkan puasa. Kalau istihadah enggak, ya makanya kita harus tahu rumusnya, ya karena yang keluar darah juga,
Ya, tapi ada hukumnya mana darah haid, mana darah nifas, mana darah istihadah. Ya, kalau yang keluar darah haid, darah nifas, nggak boleh dia puasa, puasa nggak sah. Nggak boleh dia sholat, sholat tidak sah, dan nggak boleh digauli oleh suaminya. Tapi kalau yang keluar darah istihadah, tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, dan boleh digauli oleh suaminya. Ya, oleh karena itu harus tahu mana darah haid, mana darah nifas, dan mana darah istihadah. Ya, lalu kemudian ya, yang terakhir dah ya, yaitu murtad. Lagi puasa ya, dia murtad baik dengan ucapan, dengan perbuatan ya, atau dengan keyakinan ya, atau nggak yakin sama Allah, atau nggak yakin dengan Rasulullah, atau dengan ucapan misalnya ya, ucapan misalnya ya, malaikat Jibril dibuat canda-candaan ya, Rasulullah dibuat canda-candaan, atau mengejek, yang niatnya mengejek, maka langsung murtad. Ketika dia berpuasa, maka puasanya langsung batal ya. Dan masih ada lagi sebetulnya ya, ada 11 ya, saya lupa kalau nggak punya nggak buka kitab, saya lupa ya. Kenapa? Ya itu batal juga ya. Apa tuh? Hubungan suami istri? Oh enggak ya, kalau hubungan suami istri batal ya. Bahkan ya yang laki-laki ya, kalau memang batalnya itu karena hubungan suami istri ya, dia gak cuma wajib mengqadha ya, tapi juga wajib membayar kafarat ya. Dalam mazhab Syafi'i berpuasa 2 bulan berturut-turut ya, karena membebaskan budak, walaupun disebutkan oleh Rasulullah sekarang budak ada budak ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Sebetulnya bukan masalah bayar kafaratnya ya, tapi masalah dosa besarnya ya. Dia menodai bulan suci Ramadan ya, dengan apa? Dengan melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Yang perempuan nggak wajib bayar kafarat, yang wajib hanya laki-laki aja ya, bayar kafarat ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang berilmu diakal-akalin ya, buka dulu ya. Makanya saya bilang bukan masalah kafaratnya, tapi masalah dosa besarnya ya. Ini termasuk dosa gede, yang dosa yang ada ancamannya itu dosa besar ya. Ini bukan masalah kafaratnya ya. Kalau umpama 2 bulan ya, tapi harus urut ya. Kalau emang dia mampu 2 bulan puasa berturut-turut ya, wajib dia melaksanakan itu ya. Tidak asal dia langsung loncat yang membayar mut 60 mut, kecuali emang dia nggak mampu ya. Karena kalau di dalam hadisnya diceritakan ya, itu sahabat Nabi yang udah tua ya, yang sudah tua ya. Ya sebulan aja dia masih jempol, gimana yang 2 bulan ya. Kalau kita yang muda-muda ya, nggak boleh langsung loncat yang ketiga ya. Jadi harus yang kedua dulu, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Mudah-mudahan ya Allah berikan perlindungan kepada kita, Allah berikan kekuatan zahir dan batin kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ya dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan mencari ridha Allah, maka dosa-dosa yang pernah dia lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluar dari bulan suci Ramadan kita dalam keadaan bersih seperti anak yang baru dilahirkan ke dunia ini. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan suratul Fatihah, kita yang hadir di majelis ini, keluarga kita yang ada di rumah, senantiasa akan dipanjangkan umur oleh Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Allah limpahkan rezekinya kepada kita semua dengan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, yang membawa manfaat dari dunia hingga akhirat kelak nanti. Sehingga dengan rezeki itu kita semua dapat menunaikan ibadah haji ke Baitullah, berziarah ke makam Rasulullah. Kita semua wafat di bawah naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkaniyah al-Fatihah.